Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, untuk perkembangbiakan hewan. Oke, sebelum itu Miss Kerti mau nanya dulu, apakah semua sudah melihat PowerPoint yang Miss Kerti sajikan, Nak? Belum. Udah. Udah ya, Nak ya? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, sedikit Miss menjelaskan, untuk perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua, sayang. Ya, yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Jadi hampir sama dengan tumbuhan. Ya, kalau tumbuhan kan ada dua juga. Nah, untuk sekarang hari ini kita akan belajar yakni tentang perkembangan hewan secara generatif. Ya, ada gennya. Ya, jadi gen langsung dari hewan tersebut. Ya, sayang ya. Kalau misalkan di tumbuhan itu untuk generatifnya terjadi karena ada proses perkawinan atau penyerbukan. Begitupun untuk di hewan. Ya, perkembangbiakan ini terjadi karena adanya proses perkawinan tentunya. Ya, jadi kalau misalkan vegetatif baru tanpa melakukan perkawinan. Jadi seperti contohnya membelah diri, tunas, seperti itu ya. Bahkan ada juga di hewanan. Nah, sekarang kita fokus dulu ke generatifnya. Nah, untuk perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Jadi ada perkembangbiakan hewan ovipar. Nah, pernahkah kalian mendengar ovipar? Jadi ovipar itu cara berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Kemudian ada vivipar. Nah, vivipar itu cara perkembangan hewan dengan cara melahirkan atau beranak. Dan yang ketiga yaitu ada ovovivipar. Ya, ovovivipar yaitu dengan 2 cara, sayang. Yaitu ada bertelur dan juga melahirkan. Jadi ada 2 proses di sana. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya tentang ovipar yaitu bertelur. Nah, untuk selebihnya kalian bisa baca pada si Bima, sayang. Nah, sekarang Miss Kerti akan menjelaskan secara singkatnya saja. Untuk ovipar itu cara berkembangbiak secara bertelur, di mana jika bertelur itu umumnya ya mereka akan dierami, ya telurnya itu akan dierami sampai menetas. Dan kalian bisa perhatikan itu pada hewan-hewan yang bertelur, ya. Jadi tidak dibiarkan telurnya begitu saja. Akan dierami dulu sampai menetas. Kemudian ada ciri-ciri untuk perkembangbiakan hewan secara ovipar. Yang pertama yaitu tidak memiliki daun telinga. Ya, contohnya ayam. Pernahkah kalian melihat ayam ada daun telinganya? Apa? Tidak. Ya, kemudian burung. Ya, sayangnya cua, kupu-kupu yang seperti itu. Ya, kemudian tidak memiliki kelenjar susu. Nah, identiknya untuk ovipar itu dia tidak menyusui anaknya, sayang. Ya, jadi induknya itu tidak menyusui anaknya. Kalau misalkan ovipar, karena mereka bertelur. Nah, untuk yang menyusui itu biasanya vivipar. Sapi. Ya. Kemudian ada beberapa contoh hewan ovipar. Coba berikan ke Miss Kerti contoh beberapa hewan yang perkembangbiakannya secara bertelur. Buaya. Buaya, apa lagi, Nak? Ayam. Ular. Sekali ya. Ular. Bebek. Burung anta. Puyuh. Ular nggak, Miss? Ular iya kan, Miss? Ular enggak. Ular ovovivipar. Ular nggak ada yang bertelur, Nak. 70% ular itu ada yang bertelur, tapi ada juga yang bertelur melahirkan. Ya, Dia kan bertelur di dalamnya. Apalagi, sayang? Kalau serangga, apa saja yang serangga? Kecoa.
Kecoa lagi. Kodok, kata. Apa lagi? Oh, kodok ya. Itu amfibi ya. Apa lagi, Nak? Kura-kura, Miss. Kura-kura. Iya, kura-kura bertelur. Apa lagi, Nak? Ikan. Ikan. Apa lagi? Kupu-kupu. Enggak. Gurita, Miss. Gurita. Coba dicek gurita apakah dia bertelur. Oh iya nih. Saya lihat di TV, Miss. Oke, Tenang, Miss. bagus. Ya. Apa lagi? Ya, Ikan benar. badut, Miss. Ikan badut Contoh-contoh bertelur. ya. Kalian sudah banyak ya pastinya tahu contoh-contoh dari hewan yang ovipar ya atau bertelur. Nah, salah satunya ayam. Ini ayam yang udah sering kita konsumsi ya, Nak ya. Kemudian bebek, telur bebek ada bebek. Telur bebek, telur ayam, kemudian burung. Ya, Puyuh. ya, burung puyuh. Ya, bahkan kita sempat konsumsi juga seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ada viviparna. Nah, vivipar itu hewan di mana cara perkembangbiakannya secara melahirkan ya atau beranak. Nah, jadi contohnya ada yang tahu contoh hewan vivipar yang melahirkan? Cing. Babi. Nah, jika ada yang Anjing, harimau, Kuda. singa. Gajah. kuda, anjing yang kita punya. Apalagi Anjing. Kuda. Gajah. gajah, Rusa. rusa, Monyet. monyet, apalagi Simpanse. ikan pari. Berapa? Ya, banyak ya. Ini contohnya juga hewan yang dimiskin. Monyet. Kelinci. Kelinci. Ramis. Ya. Cerah. Kalau manusia tergolong apa, Nak? Monyet. Monyet udah, aku udah jawab. Aku juga udah jawab. Kalau manusia tergolong Manusia kan bukan hewan, Miss. Kalau manusia tergolong apa? Makhluk hidup. Cara perkembangbiakannya Melahirkan. melahirkan, berarti dia termasuk vivipar ya, Nak ya? Oh, alah. Walah, monyet tadi Miss Kathy dengar. Oke. Monyet kan melahirkan, Miss. Ya? Monyet kan melahirkan juga. Ya, monyet juga melahirkan ya, Nak ya. Oke, kemudian ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri vivipar ini berbanding terbalik dengan ovipar. Kalau ovipar tadi ciri-cirinya itu tidak memiliki daun telinga ya. Sedangkan jika pada vivipar punya, ya sayangnya. Contohnya kelinci, ya. Kelinci, anjing, kucing semua memiliki daun telinga seperti kita, manusia juga memilikinya. Kemudian memiliki puting susu, ya, atau kelenjar susu, ya. Sedangkan ovipar tidak. Kemudian penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Ingat, bedakan rambut dan bulu ya sayang ya. Jika untuk manusia kita ini adalah rambut. Ya, di sekitar tubuh kita ini adalah rambut, bukan bulu. Ya, kalau vivipar punya bulu sayang. Ya, beberapa hewan itu memiliki bulu, contohnya ayam. Ya, kemudian burung, bebek, seperti itu. Ya, tapi tidak semua hewannya memiliki bulu, ada juga yang fisik. Contohnya buaya. Ya, Nak ya? Kemudian hewan-hewan vivipar biasanya kelompok dari hewan mamalia. Ya, kebanyakan hewan-hewan vivipar itu adalah mamalia ya. Hewannya di mana lebih banyak mereka menyusui. Ya, pernahkah kalian melihat buaya menyusui, Nak? Enggak. Nah, ya, karena dia bertelur. Apa kira-kira hewan yang vivipar tapi tidak menyusui? Miss. Adakah hewan vivipar yang melahirkan tapi tidak menyusui? Kelelawar. Kalian lihat langsung sayang. Kelelawar enggak, Miss? Kelelawar. Iya ya, kelelawar belum pernah lihat ya sayang ya. Dia menyusui. Pernah. Saya pernah.
Oh, pernah. Enggak, Pernah. Oke. enggak tahu. Yang pernah? Ada tuh dong. kalau dia lagi. Bagaimana kelelawar? Apakah menyusui? Tidak. Tidak, sayang? Enggak. Oh, enggak. Dia melarikan. Oke, silakan diperhatikan binatang-binatang di sekelilingnya ya, Nak ya. Ikan, Miss, ikan. Oke. Kucing. Nah, ini dia salah satunya ya. Anjing. Salah satu Anjing khas. ya berarti ada 3 gambar. Ada kucing, ada sapi, dan ada anjing. Nah, ini yang biasa sekali kita lihat ya. Nah, mungkin untuk kelelawar dan yang lainnya itu poin plusnya. Kalian punya binatang itu, jadi silakan diperhatikan dengan baik. Ya, Nak ya? With my eyeball. Ada. Nah, yang terakhir, kita bahas tentang Ular. ovovivipar. Ovipar. Nah, untuk ovovivipar itu adalah cara berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Jadi ada 2 proses di sana. Miss Kerti, maksudnya kenapa dia bisa bertelur dan beranak? Nah, telurnya ini sayang tidak dierami di luar tubuh induknya, bukan. Melainkan ya. dierami di dalam embrio. Jadi Ya, ntar menetas. tubuh induknya. Kemudian, nah setelah dia dierami di dalam, barulah dia akan menetas dan keluar dari Melahirkan. induknya. Ya, kalau ovipar otomatis kan telurnya keluar ya sayang ya. Kalau kita lihat ayam, telurnya keluar dulu baru dierami. Nah, kalau vivipar dia akan melahirkan langsung. Melainkan jika ovovivipar, dia bertelur dulu tapi dierami di dalam embrionya. Ketika menetas, sang bayi akan keluar dari tubuh induknya sayang. Maka dari itu, ovovivipar, cara berkembang biak secara bertelur dan beranak, ini ada beberapa contoh hewan, yaitu salah satunya ular. Ya, tapi tidak semua ular ada termasuk ovovivipar sayang. Contohnya ada ular bangkai laut kalau nggak salah. Ada ular pucuk ya. Itu dia tidak secara ovipar, melainkan ovovivipar. Jadi mengerami di dalam embrionya untuk telurnya. Kemudian barulah dia keluar dari tubuh induknya. Kalau ulat, Miss. Dan ada lagi contoh yang lain untuk ovovivipar. Nah, contoh yang lain itu adalah Miss. ya, ada hiu. Kemudian juga ada kadal sayang. Yang ini apa? Ada yang tahu hewan apa? Platypus. 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 Sekarang Miss Enver. ada yang bisa saya langsung. Pernah di TV, Miss. Dari the platypus. Iya sayang ya. Ya perbanyaklah menonton ya sayang ya. Hiu juga. Very the platypus. Kemudian ada kadal juga. Ya, itu dia contoh-contoh beberapa hewan-hewan yang ovovivipar. Ya, jadi memang baru sedikit hewan yang tergolong ovovivipar. Ya, silakan nanti kalian Ada, Miss. lebihnya bisa baca literasi yang Miss Kerti berikan, Nak. Ya, Ciri-cirinya, dan pahami lebih dalam lagi. Miss, ciri-cirinya. Oke, ciri-cirinya. ada pertanyaan dulu, Nak. Tiga Ciri-cirinya, Miss. Tanya, Miss. Ciri-cirinya apa, Miss? Miss, mau tanya. apa? Mau tanya, Miss. Ya, Nak. Ciri-ciri. Hewan apa yang mulutnya kayak bebek, Miss? Itu namanya hewan platypus. Platypus. Ya, Dari platypus itu perkembangbiakannya secara ovovivipar. platypus. Ya, dia itu Ovovivipar. Oke, sekian ya untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Jadi hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Jadi silakan kalian bisa baca sisanya pada literasi ya, Nak ya. Jadi jangan lupa dikerjakan juga tugasnya. Miss Kerti akan tunggu hari ini. Bye sayang.